lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Kali ini kita akan ngobrol ya, satu hal yang lagi mulai rame ini ya, sebenarnya nggak mulai ya, tapi makin rame tentang perdagangan karbon. Oleh karena itu kita akan ngobrol bersama Bapak Dr. Wahyu Marjaka. Wah, beliau itu adalah Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, agak panjang gitu ya nama direktoratnya. Tapi beliaulah yang sangat tahu mengenai persoalan perdagangan karbon, khususnya terkait karena ini adalah bagian dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon itu. Apa kabar Pak Wahyu? Baik, sehat Pak Ahmad. Waduh, terima kasih Pak Wahyu ya. Akhirnya bisa bertemu nih dengan sahabat lingkungan untuk berbagi mengenai perdagangan karbon gitu ya. Baik. Pak Wahyu, ini banyak yang nanya sebenarnya. Ini kami ingin perdagangan karbon, kami ingin ikut. Yang nyari bayangannya untung gitu ya, kayak bisnis biasa. Nah, sepengetahuan saya katanya itu adalah tujuan utamanya adalah untuk mendukung Indonesia berkomitmen terhadap upaya global menghadapi perubahan iklim. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Wahyu sehingga netizen sahabat lingkungan tahu, oh perdagangan karbon itu bukan hanya kayak dagang HP gitu, cuma nyari untung saja. Itu gimana Pak Wahyu? Iya betul Pak Mawan. Iya, netizen kemudian juga teman-teman juga selalu bertanya ini. Sebetulnya kita dagang karbon ini itu dagang seperti kebiasaan atau lain? Betul. Ternyata enggak. Kita tahu bahwa Indonesia komitmennya sangat besar ke isu perubahan iklim, khususnya untuk mencegah peningkatan suhu di bawah 2 derajat ya, yang jelas. Dan sekarang bahkan 1,5 derajat, tidak boleh lebih dari 1,5. Itu menjadi tidak hanya kewajiban Indonesia, sebetulnya seluruh negara juga berkewajiban setelah Paris Agreement, dan ini menunjukkan bahwa kita sudah mensubmit dokumen NDC. Ada 4 yang paling tidak yang kita mulai first NDC, kemudian update NDC, enhanced NDC, kemudian yang terakhir kita rencanakan sebelum tahun 2025 adalah second NDC. Itu adalah bukti komitmen Indonesia. Sebagai konsekuensi peningkatan pengendalian perubahan iklim tentu saja membutuhkan dukungan pendanaan. Betul. Salah satu yang dialokasikan adalah melalui mekanisme nilai ekonomi karbon. Itu ceritanya Pak. Oh, jadi ceritanya itu. Jadi beda dengan orang dagang komoditas biasa, dagang beras, dagang hewan, tanaman ya, komoditas tertentu gitu ya. Perdagangan karbon itu lahir karena ada persoalan perubahan iklim. Indonesia komitmen juga bersama negara lain untuk menyelesaikan itu, dan untuk mewujudkan komitmen itu butuh duit. Iya pasti. Butuh duit. Nah, penyelenggaraan nilai ekonomi karbon itu adalah salah satu upaya dalam aspek ekonomi untuk menghasilkan dana itu ya. Betul. Gitu ya. Salah satunya gitu. Bukan satu-satunya, tapi bukan satu-satunya, salah satunya. Orang kan bertanya-tanya sebetulnya dari situasi ini emang keuangan kita memang benar nggak cukup. Dari statement Bu Menteri Keuangan kita tahu bahwa kekuatan keuangan Indonesia hanya 30-40% Pak. 30-40%. Jadi memang sangat kurang ya. Kurang ya, betul. Kebijakan ini diambil sambil kita memenuhi komitmen global. Kita juga menciptakan peluang melalui pendanaan perubahan iklim. Salah satunya adalah perdagangan karbon untuk menjadi alat mensejahterakan Indonesia juga. Sustainable development gitu diperlukan di situ. Nah Pak Wahyu, yang terkenal itu kalau urusan ini kan perdagangan karbon. Padahal sebenarnya ada pungutan tuh yang terkenal pajak karbon. Itu apa saja sih kelompok mekanisme penyelenggaraan ekonomi karbon itu? Nilai ekonomi karbon itu sebelum ke sana sebetulnya kita ada histori regulasi ya Pak. Ada regulasi. Jadi kita dari Glasgow, sebelum Glasgow 2 hari sebenarnya. Pak Presiden menandatangani Perpres 98 tentang nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target NDC. Itu komitmen ya. Itu komitmen, betul. Kemudian di situ ada mandat-mandat yang harus kita turunkan. Salah satunya adalah peraturan Menteri nilai ekonomi karbon, ada juga peraturan sektoral juga yang terkait nilai masing-masing sektor ada. Kemudian dari situ Indonesia sebetulnya ini luar biasa komitmennya. Di negara lain mereka hanya membuat 1 atau 2 mekanisme nilai ekonomi karbon. Kita 4. Kita punya 4. Dan
Ini bukan berarti kita terlalu berani ya, tapi kita rasionalisasinya memang seperti itu. Pertama adalah perdagangan karbon itu yang terkenal itu ya, dimulai dari offset dan carbon credit ya, itu semuanya. Dan itu berlaku di internasional juga. Kemudian kita mendesain yang kedua adalah result based payment atau pembayaran berbasis kinerja. Indonesia sebetulnya sudah menjalankan itu sudah agak lama, dan saat ini kita sedang, mohon maaf ya, mungkin terkenalnya agak gimana, tapi kita memang sedang memanen hasil kinerja kita. Sedang memanen. Jadi dalam waktu 3-4 tahun terakhir ini kita sudah memastikan kita mendapatkan pembayaran berbasis kinerja. Yang pertama untuk Kalimantan Timur dari program FCPF kita dapat 110 juta US dollar dan sudah ada pembayaran 20,9 juta US dollar. Itu kita semua tahu. Kemudian ada Biocarbon Fund yang tahun depan ini kita akan dapat 70 juta US dollar. Itu luar biasa nih. Jadi banyak dana masuk. Dana masuk. Kemudian ada yang Global Green Climate Fund, kita dapat 103,78 juta US dollar. Itu untuk nasional, dan ini luar biasa. Tanpa sadar pemerintah daerah dan stakeholder daerah justru mendapatkan sesuatu yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tidak pernah pikir, ini kok rezeki nomplok gitu ya, rezeki nomplok. Itu adalah satu bahwa dari pengelolaan pengendalian perubahan iklim yang baik, inventarisasi gas rumah kaca di pemerintah daerah, kita dapatkan evaluasi kinerja kita. Dasarnya data-data dari pemerintah daerah juga. Pada saat itu kita submit ke internasional dan verified, kita dapatkan pembayaran Indonesia berkontribusi ke global dapat divaluasi dengan nilai sekian. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi result based payment itu sebentar lagi mungkin kita akan transfer ke pemerintah daerah provinsi, Pak. Hampir seluruh provinsi dapat. Jadi lagi pada nunggu transfer. Nah, jadi sahabat lingkungan ya, kalau perdagangan karbon seperti orang dagang, beli HP, HP-nya pindah tangan kan itu, uangnya pindah. Kalau pembayaran berbasis kinerja itu atas karbonnya tidak pindah, jadi itu tetap milik Indonesia, luar biasa. Tetap milik Indonesia, jadi kita benar-benar hanya dapat duit itu, karena kita berkinerja baik untuk menjaga lingkungan Indonesia gitu ya, dan Pak. Dan itu diverifikasi internasional, Pak. Dan diverifikasi tidak hanya pendapat kita, tapi dicek oleh organisasi internasional. Ini benar, kerjanya benar, metodenya benar, betul, dan kita mendapatkan dan layak mendapat uang sekian ya untuk berkegiatan lebih lanjut itu ya. Terakhir kita juga dapat dari Norway, Pak, 56 juta US dollar 2 bulan lalu. Belum lama dapat lagi 2 bulan lalu gitu ya. Waduh, luar biasa sekali. Ini banyak yang tidak tahu bahwa sudah banyak dana masuk ke Indonesia tanpa harus kita memindahkan hak atas karbon. Ya sebenarnya itu intinya adalah komitmen internasional juga membantu bekerja sama lah dengan negara berkembang untuk mengelola lingkungan yang lebih baik gitu ya. Yang berikutnya ini juga akan memberikan insentif berikutnya untuk penguatan APBN ya, sebetulnya dengan pungutan atas karbon. Nah ini pungutan atas karbon gimana ceritanya Pak Wahyu? Pajak karbon sempat ramai kan itu ya. Pungutan atas karbon sebetulnya suatu insentif juga yang akan kita berikan sebetulnya untuk memberikan keuntungan lebih dari penguatan pendanaan. Ya, jadi keuntungan pendanaan lebih gitu ya. Jadi setelah kita melakukan perdagangan karbon itu nanti dilihat pelaku usaha akan dilihat kinerjanya. Pada saat dia sudah tidak memenuhi lagi, tidak mampu lagi, kemudian offsetnya juga tidak mampu lagi, baru dikenakan pajak gitu. Istilahnya sederhananya gitu. Jadi lakukan aksi dulu. Sehingga aksi itu mereduksi emisi. Kalau tidak bisa, lakukan offset, itu perdagangan karbon. Kalau offsetnya juga tidak mampu lagi, baru pajak karbon. Baru pajak karbon. Jadi untuk awal ini pajak karbon nanti akan diterapkan ke sub-sektor pembangkit ya, karena memang mereka sudah mulai perdagangan karbon di dalam sub-sektor mereka sendiri. Nah, yang banyak nanya Pak Wahyu itu duit dari ngumpulin pajak karbon itu untuk apa itu? Itu yang banyak nanya itu. Ya, kalau uang dari pajak karbon itu memang masuk ke mekanisme keuangan negara, pajak ya. Tetapi nanti memang sedang digodok peraturan Kementerian Keuangan, itu akan diharapkan masuk ke Badan Layanan Umum juga kalau itu memang bisa. Memang ada sedikit perubahan dari peraturannya, kemudian mereka langsung digelontorkan lagi untuk pembiayaan perubahan iklim. Jadi banyak yang nanya, terus duitnya ya untuk pengendalian perubahan iklim. Tidak perlu diragukan lagi mengenai hal itu gitu ya. Pajak karbon adalah uangnya nanti untuk
pengendalian perubahan iklim. Kemudian yang juga yang jangan lupa pajak karbon bukan berarti terus emisi langsung dipajakin. Kan ada upayanya ada ya. upaya dulu. Upaya dulu. Jadi aksi mitigasinya seperti apa? Nggak cukup di offset di tempat lain dulu. Setelah itu baru nggak cukup juga. Kalau udah nyerat, ya bayar. Ya. Bayar itu artinya bahwa siapapun yang mencemari ini ya harus bayar gitu. Ya, polluter pay principle menjadi prinsip yang mereka harus. Itu penting karena jangan sampai para pihak mencemari itu. Jadi jangan ada yang berpendapat, wah itu berarti izin mencemari. Tidak. Enggak. Orang yang mencemari itu harus bayar. Dia usaha dulu gitu ya. Oke Pak Wahyu, yang terakhir itu masih ada membuka mekanisme lain juga ya Pak Wahyu ya? Mekanisme itu challenging Pak Mawan. Betul. Jadi teman-teman semuanya mekanisme lain itu kita membuka opsi-opsi lain terutama nanti dalam memberikan manfaat lebih ke pemerintah daerah dan juga stakeholder di wilayah di tingkat apa. Betul. Jadi apakah nanti mekanisme itu mengakomodasi hal kombinasi dari mekanisme 1, 2 atau 3. Nah, intinya sih sebenarnya mengakomodasi dengan perkembangan teknologi atau zaman yang kita membutuhkan ini nanti kita atur dalam ini bisa. Betul. Sebagai contoh banyak yang mulai nanya-nanya dari pemerintah daerah, Pak kami boleh nggak sekarang kombinasi RBP dengan offsetting? Gitu. Ini bisa aja. Ya kita akan lihat nanti. Betul. Kita akan lihat apakah itu visible dan memang sangat bermanfaat untuk stakeholder di daerah, Pak. Di daerah. Betul. Karena mereka tentu saja sangat berharap ini. Kenapa? Berharap dari dana karbon itu, dari mekanisme nilai ekonomi karbon mereka ada benefit lebih. Betul. Kemudian sustainable ekonomi di wilayah atau daerah yang akan meningkat. Betul. Ketergantungan dana pemerintah juga akan semakin berkurang sebetulnya. Ini kemandirian sebetulnya. Jadi bentuk kemandirian ya. Tadinya yang tidak ada nilainya memberikan nilai manfaat ekonomi dan itu bisa untuk pembangunan daerah ya Pak Wahyu. Betul sekali. Nah Pak Wahyu itu yang perdagangan karbon. Nah perdagangan karbon itu banyak yang masih keliru ini dengan istilah perdagangan emisi sama offset ini Pak Wahyu, perdagangan karbon itu ada dua sebenarnya. Ada perdagangan emisi sama offset emisi. Bedanya apa Pak Wahyu ini biar netizen lebih yakin tuh kalau bedanya. Perdagangan emisi sebetulnya mereka berbasis dari perizinan atau kuota Pak. Ada kuota. Jadi biasanya pelaku usaha. Pelaku usaha dibatasin gitu ya. Target kuotanya sekian, dia memenuhi kuota emisi gitu ya. Pokoknya nggak boleh lebih dari itu gitu. Itu kemudian nanti ada mekanisme melihat bahwa mereka memenuhi kuota ini effortnya apa saja sih. Betul. Kemudian setelah itu dilihat ternyata mereka surplus. Surplus ya mereka bisa jual gitu ya. Dalam itu. Namanya sedang PT BIPU persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha itu sebenarnya yang dilakukan. Kemudian untuk yang offsetting itu memang harus ada batas atas yang memang atau baseline ditentukan. Kan? Biasanya itu di sektor hutan sih Pak, lebih cenderung kayak gitu dan dari offsetting itu nanti akan digunakan dengan aksi emisi aktualnya mengoffset pihak lain yang memang melakukan emisi sejumlah yang sama gitu ya. Jadi intinya pokoknya kalau perdagangan emisi itu berdasarkan pada ketentuan batas itu ya. Batas cap namanya itu pokoknya nggak boleh mengemisi lebih dari itu. Kalau surplus bisa jual, kalau emisi kelebihan dia harus beli tempat lain. Betul. Kalau offset dia tidak berbasis pada aturan itu, tetapi dia punya rencana sendiri gitu ya, menetapkan sendiri gitu ya. Ya Pak Wahyu. Tapi ini kan isu yang, jadi bikin ramai ini perdagangan karbon, banyak yang ingin yang main. Itu gimana itu situasinya Pak Wahyu? Ya sebetulnya Indonesia mengenal perdagangan karbon ini, khususnya offsetting, itu sejak zaman kurang lebih tahun 2007 sudah ada. Sudah lama sebenarnya. Mulai agak menghangat dari tahun 2011-2012 mulai bergerak, tetapi hanya kalangan tertentu Pak. Jadi mereka yang tahu hukum, tetapi waktu itu peraturannya belum ada Pak. Belum ada aturan, malah bebas ya kan itu ya. Makanya karena itu tren global mereka bermain dan ini tentu saja akan membuat situasi ada sepihak golongan tertentu yang memang untung sekali di situ. Karena waktu itu tidak ada aturan mainnya, mereka tidak bayar pajak, tidak bayar PNBP juga. Kemudian pada saat kita
global mulai beralih dari Kyoto Protocol ke Paris Agreement, mereka komitmen globalnya sudah jelas, mereka mulai diminta untuk transisi atau transformasi ke dalam dari voluntary system kepada compliance system. Saat itu Indonesia dengan Perpres 98 dan Permen 21 Permen LHK nomor 21 ini kita beralih kepada compliance system. Bukan berarti kita tidak mengakui mereka, Pak, silakan, tetapi mulailah kita adjustment terhadap regulasi yang ada. Mulailah bayar pajak lah, PNBP, mulai dibayar, dan mereka juga mulai sebetulnya. Tetapi karena mungkin transisi yang ada ini dari situasi yang enak menjadi kurang. Enak itu berarti belinya murah banget, jualnya bisa mahal banget di bursa di luar di itu internasional. Jadi mereka pun yang dulu sejak 97 itu masih belum ada aturan, jadi bebas perdagangan domestik sama karena tidak ada internasional. Karena tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban itu ya. Jadi mereka memang kalau dari sisi bisnis memang untung banget sih. Untung banget. Jadi beli murah jual mahal di bursa di luar negeri. Kemudian yang berikutnya tidak perlu bayar pajak. Mereka tidak faktanya memang tidak bayar pajak, tidak bayar pajak. Iya, betul. Nah, kalau sekarang apa yang menjadi kewajiban mereka dengan apa yang wajib ya sekarang ya? Ya, sekarang mereka kita minta melakukan penyesuaian, Pak, untuk menyesuaikan dengan compliance market mechanism di Indonesia berdasarkan pada Perpres. Kemudian bahkan beberapa pelaku usaha itu sudah mulai nih, Pak. Nanti yang saya menghitung itu justru mereka akan untung, Pak. Pada saat nanti Paris Agreement dijalankan secara internasional, ya kan, compliance system. Semua sistem internasional, registry system maupun domestik Indonesia itu akan nyambung satu sama lain. Pada saat mereka akan klaim di Indonesia, dibeli di Indonesia, kemudian di internasional diwajibkan untuk klaim di internasional, mereka kan ditanya ini karbonnya dari mana. Pada saat itu tidak terregistrasi, mereka tidak bisa klaim itu, iya kan, kewajiban itu. Jadi sebetulnya dengan transformasi ke compliance system justru lebih untung, Pak. Kenapa? Mereka bisa nanti transaksi internasional. Bisa jual lah gitu ya? Boleh. Emang kenapa? Boleh kok. Itu diatur di Perpres kita dan Permen nilai ekonomi karbon. Jadi sebetulnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan sih. Tidak perlu dikhawatirkan ya. Jadi sebenarnya itu kan kehati-hatian semua negara saja ya untuk pengaturan registrasi sehingga tidak dihitung dua kali gitu ya. Jangan sampai itu dihitung oleh Indonesia, diklaim mereka juga di negara lain juga diklaim juga sama yang beli gitu ya. Ada konsekuensi yang memang masih kita perjuangkan. Jadi kita sebut sebagai OMGE ya. Jadi istilahnya negara itu harus komplek. Jangan sampai hanya dengan perdagangan karbon itu mereka hanya membeli saja, tapi tidak melakukan aksi. Emisi gas rumah kacanya tetap mereka lakukan, mengemisi. Ya percuma dong, karena kita mesti akan jebol di 2 derajat Celcius. Bahkan sekarang komitmen 1,5 derajat. Kalau mereka tidak melakukan penurunan emisi, tetapi hanya membeli offset dari kita, terutama Indonesia, karena murah banget, Pak. Murah banget, akhirnya kita hanya transaksi itu, tapi emisi tetap globalnya tetap berjalan. Itu yang kita hindari sebenarnya. Jadi itu yang sering diistilahkan sebagai kebocoran karbon ya. Betul. Kebocoran karbon itu perdagangannya berjalan, ada orang yang dapat untung, tetapi ternyata upaya global emisi globalnya nggak tercapai. Emisi globalnya tidak tercapai. Nah, itu yang sebenarnya Indonesia, negara lain juga dunia itu adalah mengupayakan tidak ada kebocoran karbon. Ada orang untung, tapi emisinya tetap aja. Jadi artinya ada orang untung, banjir tetap terjadi kan? Dampak dari perubahan iklim. Jangan gitulah. Jangan gitu kan, berarti kalau bisa perdagangan karbon berjalan agar banjir, tanah longsor itu tetap tidak terjadi. Bisa kendali. Itu yang paling penting sih sebetulnya dari sistem compliant di mekanisme karbon. Itu banyak yang keberatan atau gimana peralihan itu ya wajar ya dari enak menjadi enak. Tapi sebetulnya ke depan pada saat semuanya sudah berjalan, mereka akan sangat aman dalam bertransaksi juga aman. Mereka memastikan emisinya tidak berlebihan, mereka berusaha menekan itu dan itulah komitmen global tentu saja yang harus kita
Jadi dua hal saya kira, manfaat ekonomi karena transparan ya, tidak ada double counting, tidak dihitung dua kali di dua tempat gitu ya, dan juga ini persoalan etik bisnis gitu kan ya, karena memang kunci dari bisnis karbon ini, perubahan karbon adalah untuk pengendalian perubahan iklim ya Pak Wahyu ya. Betul sekali Pak Muhammad. Oke Pak Wahyu, ada pesan-pesan ini Pak Wahyu untuk anak-anak muda, untuk masyarakat mengenai persoalan perdagangan karbon ini, masih banyak banget yang nanya gitu ya. Kira-kira pesan yang ringkas apa nih buat gini deh, teman-teman penggiat iklim ya, anak-anak muda, netizen, sebetulnya ini peluang yang sangat bagus untuk kemandirian ekonomi yang berkelanjutan ke depan. Jadi saya tahu teman-teman itu sangat-sangat positif melihat ini gitu ya. Pengen berkontribusi, inilah jalannya, inilah peluangnya, bahwa kita selain mendukung komitmen global, komitmen nasional, kita juga menciptakan suatu sustainability yang tentu saja menjadi interest dari kita semuanya. Waduh, terima kasih Pak Wahyu. Itu catatan dari Pak Wahyu ya terkait bagaimana peran anak-anak muda dan masyarakat yang berkeinginan untuk terlibat dalam perdagangan karbon itu gitu ya. Betul jadi sekali. Sangat terbuka peluang itu, itu sangat berkontribusi pada upaya pengendalian perubahan iklim. Yang penting jangan lupa tuh ikutin aturan-aturan ya, karena itu menyangkut tadi batas-batas emisi itu ya, jadi pasti akan berkaitan. Oleh karena itu sahabat lingkungan, saya kira penting ya untuk selalu mengikuti peraturan yang ada dan juga selalu komunikasi dengan teman-teman yang lain. Oke, saya kira itu Pak Wahyu. Terima kasih. Ya, oke, baik sahabat lingkungan, saya kira itu kita ngobrol tentang perdagangan karbon, semakin jelas apa itu perdagangan karbon dan semakin jelas bagaimana para pihak sahabat lingkungan untuk dapat berperan dalam perdagangan karbon untuk pengendalian perubahan iklim di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih, ketemu lagi di konten lingkungan yang lain dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.